Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kami masih melanjutkan perbincangan bersama Bu Dini dan juga Pak Silmi. Tadi terakhir apa yang diungkapkan oleh Pak Silmi adalah ada beberapa catatan-catatan begitu, termasuk soal sistem misalnya, kemudian juga ada gap soal penerapan regulasi dan juga yang tidak sesuai lah begitu di lapangannya itu seperti apa begitu. Bu Dini mungkin bisa dijawab. Tadi sempat juga bicara soal ada sekitar 30% yang tidak bisa diproduksi di Indonesia secara radikal. Ini kenapa? Penyebabnya apa bahwa kita tidak bisa memproduksi itu? Baik, jadi kalau kita bicara mengenai implementasinya bagaimana, tentunya kita apa-apa kan kita lakukan tidak bisa langsung smooth ya, Mbak. Jadi kita tentunya harus bersama-sama para stakeholder, tidak hanya Kementerian Perindustrian, kita bersama-sama memperbaiki seperti apa. Ini juga kita harapkan semua kebijakan ini tentunya bukan hanya dari Kemenperin, tapi pemerintah secara bersama-sama bagaimana memperbaiki, salah satunya adalah industri baja ini. Jadi kalau tadi secara 30% yang tidak bisa dibuat oleh di Indonesia, oleh industri di dalam negeri, Pak Silmi juga pasti tahu lah ini. Salah satunya juga kalau kita melihat sektor otomotif, di mana sektor otomotif itu kita ekspor kita juga banyak, namun juga beberapa seperti contoh untuk baja paduan ya Pak Silmi ya, bahwa baja paduan kita belum produksi di Indonesia, sehingga mau tidak mau itu harus kita lakukan importasi. Selain itu juga spek-spek khususnya seperti untuk otomotif, kita belum dapat memproduksi spek seperti yang diinginkan oleh industri-industri tersebut karena mereka mempunyai standar mereka masing-masing. Mungkin kenapa tidak bisa untuk Indonesia memproduksi, mungkin Pak Silmi lebih paham kenapa tidak bisa memproduksi spek yang diinginkan oleh industri-industri lebih di hilirnya. Mungkin itu. Sementara kalau kita bicara mengenai SNI seperti itu, kita mencoba saat ini memperbaiki sistemnya seperti apa. Jadi bersama-samalah kita juga menerima masukan-masukan kalau di masalahnya di lapangan seperti apa, agar kita perbaiki bersama-sama stakeholder yang ada. Baik. Mungkin itu. Baik, Bu Dini, sekitar Februari 2020 yang lalu saya sempat mendengar ada 7 pabrik, kalau koreksi kalau saya salah Pak Silmi, yang tutup begitu. Nah, kalau kita bicara soal 7 pabrik yang di Indonesia saja tutup, ini bagaimana ke depannya? Inputnya yang pemerintah bisa lakukan dengan cepat untuk menambah utilisasi dan juga permintaan dari dalam negeri seperti apa? Apakah perlu kita untuk menutup keran impor saat ini? Ini ke saya ya. Ya, Bu Dini. Ya, kalau keran impor kita tidak bisa menutup sekaligus semua, karena tidak semua produksi dalam negeri yang bisa memproduk yang tadi seperti saya katakan spek yang dibutuhkan. Jadi kalau kita melihat saat ini lagi menurun demand-nya, memang karena kondisi seperti ini kita menurun. Namun kalau menutup keran impor tentunya kita tidak bisa, kecuali di sini dalam hal industri tersebut spek yang diinginkan, spek tersebut kan ada grade, ada ukuran, itu bisa dibuat di dalam negeri. Tentunya kita akan menjaga importasi tersebut agar menggunakan produk dalam negeri. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik, menjaga importasi tersebut agar tidak membanjiri dalam negeri. Tapi saya ingin tahu kondisinya, Pak. Kenapa sih kita tidak bisa memproduksi itu di dalam negeri? Kekurangan kita apa? Bisakah kita mengejarnya? Begini, kalau yang tadi disebutkan itu kan ada alloy steel, ya. Alloy steel itu menurut data itu tahun lalu itu kita import itu hampir 3 juta ton, ya. Itu sebenarnya kalau kita bicara alloy steel, konsumsinya tidak sebesar itu, karena itu adalah bagian daripada pengalihan HS code untuk menghindari biaya masuk. Ya, jadi kalau misalnya kita bilang Indonesia tidak bisa buat, ada yang kita tidak bisa buat, ya. Tetapi banyak juga itu sebagai alasan untuk menghindari biaya masuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara otomotif, ya, ada beberapa memang kita belum bisa buat, ya. Tetapi di sini kebutuhannya tidak sebanyak itu. Ya, jadi ini tadi kita ngomong alloy steel, sekarang yang memang benar-benar carbon steel. Nah, dan sebagian itu sudah bisa juga diproduksi karena kita sudah ada fasilitas di Indonesia untuk
proses kan itu kan dari hulu ke hilir, ya, sehingga misalnya importnya itu bukan barang yang jadi, tetapi semi finish, ya, terus kemudian diproses dulu di sini. Ya. Nah, importnya ini kan merupakan bagian daripada yang dicatat juga, ya. Nah, ini PR buat kita, ya, dan kita memang punya rencana untuk memproduksi automotive grade. Tapi itu pun bukan berarti satu mobil itu kita tidak bisa punya. Kita bisa supply kok beberapa otomotif, perusahaan otomotif maupun spare parts, ya. Terus kemudian kalau kita bicara lagi mengenai import, ya, ini yang menarik itu kan begini, ya. Import di hulu sama di hilir dicatatnya sama, besi dan baja. Import carbon steel sama stainless steel, ya, atau ekspornya itu juga dicatatnya sama. Sehingga kesannya apa? Kesannya tidak terlalu beda gapnya. Padahal Indonesia itu mengekspor stainless steel karena ada pabrik atau kompleks di Morowali, ya, kita cukup kompetitif di stainless steel karena bahan bakunya adalah stainless steel itu kan salah satu yang utama adalah nikel, di mana boksit itu kan itu nikel, tambang nikel itu kan banyak di Sulawesi, ya. Nah, dari sisi lain carbon steel, ya, itu kan bahan bakunya iron ore, ya, sehingga ini terjadi perbedaan antara informasi import dan ekspor yang tadi kesannya agak balance, ya. Nah, kalau untuk yang konstruksi itu kita murni kok, banyak yang impor, dan itu sebagian besar bisa diproduksi di Indonesia. Nah, pertanyaannya, ya, kenapa utilisasinya rendah? Ya, karena memang banyak yang bermain HS number. Terus kemudian pertanyaannya lagi, kenapa import? Mereka lebih murah, betul lebih murah, tapi lupa kenapa lebih murah. Ya, satu, karena salah satu negara punya program tax rebate. Jadi taxnya dikembalikan kepada si perusahaan. Itu kan berarti subsidi. Terus kemudian kaitan dengan bunga investasi, ya, subsidi juga. Nah, itu terjadi persaingan tidak fair. Sementara Indonesia sudah terlanjur free trade agreement dengan negara tersebut misalnya dari 2010, ya, yang akhirnya apa? Otomatis kan namanya free trade itu kan biaya masuk 0%, masuk kepada mekanisme biaya masuk anti dumping, itu pun masih diakalin. Itu. Nah, gimana cara ngakalinnya supaya lebih tidak kelihatan? Ya, main di misalnya pre-shipment, ya, selain pengelabuan HS code. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan, ya, ini sudah semakin baik dalam konteks menyeleksi izin import dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya. Saat terendahnya itu ketika 2018, ketika banyak sekali import masuk, ya. Nah, kemudian ini Bu Dini dan kemudian juga Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, ini ada tren menurun. Bahkan saya apresiasi untuk yang alloy steel itu berkurang signifikan di tahun 2020. Artinya sudah tidak gampang lagi mendapatkan izin import alloy steel. Sebenarnya gampang lihatnya dari sisi harga. Alloy steel itu tidak akan harganya semurah carbon steel. Nah, yang kayak gitu-gitunya kita memang mesti cermat, mesti lengkap agar kebijakannya itu bisa sesuai. Bu Dini, dari penjelasan Pak Silmi tadi tanggapan Anda seperti apa? Dan kedepannya apakah akan ada relaksasi khusus begitu untuk para pelaku usaha terkait industri baja ini, atau ada grand design yang memang diciptakan oleh pemerintah untuk merestrukturisasi cara dan juga regulasi ataupun relaksasi khusus saat ini? Kalau tadi bicara mengenai baja karbon sama baja paduan, memang kita mencoba mencegah jangan ada pelarian HS, circumvention. Jadi seharusnya kalau mereka konstruksi menggunakan baja karbon, mereka meminta baja paduan, kita berusaha untuk kita
usulkan untuk membuat mengimpornya baja karbon. Jadi kalau kita lihat data di 2018 dengan 2019 itu terjadi penurunan tren untuk baja paduan. Ini kalau kita lihat itu sekitar 2,9 juta ton untuk 2018 untuk baja paduan, kemudian untuk 2019-nya berkisar 2,7 ton. Namun terjadi peningkatan di carbon steel, di mana kalau carbon steel itu tadinya 3,4 juta ton, meningkat menjadi 4,2 juta ton. Jadi memang kita berusaha menjaga, namun mungkin kita belum bisa sempurna ya untuk hal tersebut, tapi kita menjaga bahwa untuk pelarian ini kita harapkan tidak menggunakan baja paduan, tapi menggunakan baja karbon itu yang terjadi di 2018-2019. Kemudian seperti tadi di awal sudah saya katakan bahwa dari 100% ini 30% memang kita belum bisa membuat produk tersebut, namun ada 30% yang infiltrasi dari impor. Ini yang kita harus jaga, bagaimana supaya kita penggunaan produk dalam negeri. Memang benar yang dikatakan Pak Silmi Karim bahwa di Cina itu ada tax rebate. Nah ini pemerintah sana kalau melakukan ekspor mereka mendapatkan tax rebate yang katanya dibayar di muka, sehingga tentunya menguntungkan industri Cina di sana dari pemerintah sana. Jadi memang mereka kadang bilang bahwa di sana lebih murah, tapi kalau itu juga kita melihat bahwa kita tetap mengutamakan produk dalam negeri. Baik, Bu Dini, terima kasih untuk waktunya. Kami harapkan ini bisa cepat terus ditinjau oleh pemerintah agar industri baja ini bisa bangkit kembali ya dengan seluruh strategi dan juga relaksasi untuk para pelaku usaha. Terima kasih untuk waktunya dan kami akan lanjutkan dalam segmen terakhir masih bersama Pak Silmi. Tetaplah bersama kami dalam Hot Economy.